acara ini sendiri, motivasi utamanya adalah tingginya minat studi lanjut, khususnya yang dengan beasiswa ya, yang ke luar negeri. Tetapi kalau melihat di berbagai sumber ya, di Google atau di internet kan, ya forum-forum yang seperti ini tidak terlalu banyak, khususnya yang narasumbernya itu matematikawan kan. Jadi forum ini akan sangat baik untuk memperkenalkan itu tadi, dan juga memperkenalkan studi lanjut di bidang matematika juga, khususnya di bidang aljabar. Pertama-tama saya ingin membacakan dulu untuk CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Untuk nama lengkapnya adalah Muhammad Ardiansyah. Nah, untuk kebangsaannya tentu Indonesia ya, orang Indonesia asli. Bapak Ibu Iyalah, ada yang pasti. dari luar mungkin? Enggak. Nah, semuanya orang Indonesia. Tulen, Ya? orang Indonesia, ya, Tulen. orang Jawa. Jadi kemarin itu sempat ada yang tanya saya kan, nanti acaranya pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia aja lah. Kita pakai bahasa persatuan kita ya. Iya. Untuk alamatnya ada di Gendingan, Yogyakarta. Ini alamat rumah sendiri atau? Itu masih di rumah orang tua. Oke. Terus selanjutnya yang ingin menghubungi bisa lewat email, atau yang ingin lebih lanjut bisa cek personal page-nya. Dan untuk bahasa yang dikuasai ya tentunya karena dari Jawa Timur ya, Iya, Mojokerto asalnya kan? Jawa Timur. Pasuruan, Mas. Oh, Pasuruan. Oh, Pasuruan. oke. Ya dekatnya lah, sampingan Dekat, tetapnya ya. iya. Nggak mau disalahkan ini. Jadi ya tentunya bisa bahasa Jawa ya. Tentunya Jawanya orang Pasuruan kan agak beda lah dengan Jawanya orang Jogja kan. Iya. Orang Jogja kan katanya lebih halus dalam tanda kutip. Iya, dalam tanda kutip. Ya. Untuk bahasa ya juga tentunya bisa bahasa Inggris ya dan bahasa Jerman. Kenapa bahasa Jerman? Kita lihat ke page selanjutnya. Ya karena untuk PhD sekarang di Finland di Aalto University. Terus selanjutnya untuk masternya itu di ini ya di Jerman juga. Mungkin bisa menceritakan sedikit tentang ya universitasnya baik yang di Aalto sama di Jerman supaya ada gambaran kan. Kalau saya lihat di Google Map itu kan kalau yang Aalto University itu kan dekat sama laut ya. Iya. Oke. Oke, untuk yang pas master dulu saya di suatu universitas di kota Bonn, Jerman. Nama official Jermannya itu seperti yang bisa dilihat di screen, yaitu Rheinische Friedrich Wilhelm Universität Bonn atau University of Bonn. Nah, itu untuk University of Bonn itu memang merupakan salah satu universitas terbaik untuk belajar matematik kalau di Jerman. Kemudian kalau Aalto University itu lokasi tepatnya di sekitar kota Helsinki yang merupakan ibu kota Finlandia. Dan betul yang seperti Mas Uha katakan, Finlandia itu salah satu negara kepulauan terbesar juga. Bahkan mungkin jumlah pulaunya lebih banyak dari Indonesia. Finlandia, Swedia, Kanada itu jumlah pulaunya mungkin hampir sama atau bisa lebih dari Indonesia. Karena di sini banyak danau dan di dalam danau banyak pulau kecil gitu. Dan di sini masuk jadi sudah dekat kutub. Jadi musim iklimnya sudah iklim Arktik bisa dikatakan lah. Dekat dengan kutub utara ya soalnya. Iya. Dekat sama ini ya, Iceland ya. Enggak Mas, ya dekat kutub, lingkaran kutub lah intinya. Soalnya kan itu ada jokesnya kan. Jadi kata-katanya Iceland, tapi ternyata daratan. Tapi yang Greenland itu malah isinya es. Ya. Iya. Jadi yang green itu malah isinya es, yang ice malah jadi green kan. Iya. Jadi di sini itu kalau pas musim dingin itu tertutup salju, benar-benar tertutup salju, nggak ada yang hari yang nggak ada saljunya. Apalagi semakin ke utara, semakin dekat lingkaran kutub itu kalau pas winter mereka nggak ada cahaya matahari sama sekali. Jadi sepanjang hari gelap. Oke, luar biasa sekali.
Oke, ya kita lanjut lagi ya. Untuk Ya, S1-nya ya di Universitas Gadjah Mada, dan ya kita lumayan inilah beberapa kali terlibat lah dalam kegiatan bersama dulu waktu S1. Maka dari itu saya panggil adik. Jadi ya. ya ada alasan lain lah untuk dipanggil adik juga, nanti akan saya sampaikan ya. Untuk Ya. SMA-nya di SMA Negeri 1 Bangil, dan nah ketika SMA pun juga pernah ikut program ini ya, pertukaran pelajar ya ini ya di Iya, USA. iya, iya. Nah, Itu pertukaran pelajar yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. ah, oh, Jadi misi dari pertukaran pelajar ini itu untuk mengkampanyekan kalau apa ya, nggak semua orang Muslim itu kayak citranya buruk seperti yang digambarkan media. Kasarannya ah, seperti itulah. wah, bagus sekali itu programnya. Untuk yang diterima sendiri waktu itu sejauh yang diketahui ada berapa mungkin Untuk yang pertukaran dikirim ya pelajar dari Indonesia ya dengan program yang saat sama? itu, ya saat itu dalam 1 tahun sekitar kayak seratusan mungkin 100 orang atau 100 siswa dari seluruh Indonesia yang dikirim untuk tinggal di sana selama 1 tahun kurang lebih. Jadi kita di sana itu hidup seperti uh, anak Amerika pada umumnya. Kita pergi ke sekolah, terus yang membedakan nanti kita di sana ada kayak yang dinamakan host family atau semacam Oh, keluarga angkat. Kita hidup sama kayak beneran keluarga Amerika. Jadi kita tahu ah, kayak orang Amerika itu hidupnya kayak gimana. ah. Ya, tapi itu katanya ini ya, kadang-kadang untung-untungan juga ya. Maksudnya ada beberapa yang dapat host family-nya baik banget, tapi ada yang Iya. ngerasanya kurang ini ya. Iya, iya. Kebetulan dulu host family saya ya sangat baik. Jadi mereka backgroundnya juga beragam. Maksudnya dari segi meskipun mereka sama-sama beragama Kristen, tapi mereka dari kayak aliran yang berbeda dan kita juga Ah, saling menghormati semuanya. ah. Oh, bagus sekali itu. Bisa sekalian belajar tentang toleransi. Iya, iya, benar. Oke, kita lanjut lagi ya untuk research-nya. Itu tentang geometri, algebra, dan applied algebraic geometry. Jadi kalau misalkan ada yang ikut beberapa acara yang sebelumnya, seperti kolokium yang diselenggarakan oleh UGM, dan juga ini ya, algebra joint seminar. Jadi ya mungkin sedikit informasi juga lah untuk KPA sendiri yang wilayah DI Jateng, kita berencana juga untuk meneruskan kegiatan itu tadi yang seminar. Jadi setiap bulannya, cuma kita mulainya nanti bulan Februari, jadi ya nanti bisa disampaikan lagi lah di bagian akhir. Nah itu, wah, ada banyak hal ya tentang geometri ya, dan algebra yang bisa dihubungkan kan di situ. Iya, 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 iya. Ya, jadi kadang kita ketika mempelajari suatu misalkan sifat-sifat aljabar, kadang itu sifatnya lebih mudah ditinjau secara geometrisnya. Jadi kita bawa ke dunia geometri terus kita pelajari sifatnya di sana. Kadang juga masalah geometri bisa diselesaikan ketika kita bisa melihat dari sisi aljabar yang tepat. Jadi dua hal itu saling berinteraksi. Makanya ada yang dinamakan algebraic geometri. Oke. Nah, kita lanjut lagi untuk experience-nya. Jadi sekarang ya tentunya karena tadi sudah disampaikan ya, applied algebraic geometry. Nah, sekarang yang difokuskan tentang itu. Kalau ini mungkin ada gambaran tidak? Karena kan untuk ya pesertanya beberapa ada yang bukan dari matematika ya mungkin ya. Dan kadang-kadang itu kan hampir selalu ada pertanyaan lah. Kita belajar seperti ini tuh untuk apa? Gitu. Mungkin bisa punya diberikan gambaran gitu. Apply-nya di sini kan, apply kan application kan aplikasi kan. Jadi tentang apanya ya. Secara global saja lah. Iya, ya secara bahasa yang mudah dipahami nanti aplikasi dari algebraic geometry yang saya pelajari itu ada dua. Yang pertama yaitu yang dinamakan phylogenetic. Phylogenetic adalah salah satu cabang di ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara spesies-spesies yang ada sekarang ini. Jadi dengan menggunakan data yang ada sekarang ini kita berusaha merekonstruksi lah hubungan antar spesies itu seperti apa. Misalkan kalau ada manusia, rusa sama kelinci, itu manusia apakah lebih dekat dengan rusa atau manusia
manusia lebih dekat dengan kelinci. Seperti itu. Tapi alat yang digunakan yaitu alat dari matematik, khususnya dari aljabar. Itu yang pertama tentang phylogenetik. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan seputar matrix factorization. Jadi di matrix factorization itu nanti ada hubungannya dengan bagaimana kita mendekomposisi data-data berukuran besar sehingga nanti untuk mempermudah kita dalam menyimpan data itu. Tetapi ketika kita ingin memperoleh informasi original, data original yang sebelum disimpan itu harus juga efisien. Algoritma untuk mengekstrak informasinya harus efisien. Nah, nanti saya juga akan menginvestigasi permasalahan ini dengan menggunakan sisi aljabar. Bagus sekali itu. Bisa menjawab pertanyaan ini. Soalnya kadang-kadang kan adik-adik mahasiswa kan waktu di kelas itu kan selalu ada yang bertanya seperti itu kan. Jadi belajar kalkulus, aljabar linier kan untuk apa ya? Salah satunya ya untuk itu tadi ya. Iya. Contohnya yang gampang sih untuk simpan data tadi itu misalkan kita punya data tentang jutaan gambar wajah manusia. Kita pengen nyimpen gimana ini cara nyimpennya. Misalkan pertama kita kelompokkan dulu berdasarkan pixel, mungkin pixel warna matanya dulu, atau kemudian setelah itu baru pixel warna rambut dan sebagainya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ya mungkin kita agak cepat aja ya untuk master tesisnya dan bachelor tesisnya bisa dibaca sendiri. Nah ini ya alasan saya ya kenapa saya panggil adik tadi. Jadi kalau di sisi akademik itu kadang-kadang kalau supervisornya sama, terus nanti siapa yang supervisor duluan, nah itu sebagai kakaknya kan, bawahnya nanti adiknya. Dan supervisor saya juga sama waktu S1 dan S2. Kalau Ardi kan hanya S1-nya kan, karena setelah itu kan langsung ke Jerman ya. Di ya supervisor kita sama-sama Prof. Indah Emilia Wijayanti. Untuk risetnya, nah ini mungkin menarik ya. Jadi sekalian sharing juga untuk adik-adik mahasiswa. Ini kan bisa dilihat ya, beberapa kali dilibatkan juga di penelitian. Nah itu kan bagus juga kan sebenarnya untuk kedepannya lah, khususnya waktu ini ingin mendaftar beasiswa. Mungkin bisa di-sharing nggak? Pengaruhnya seberapa besar ketika dulunya pernah dilibatkan di penelitian oleh dosen, waktu ya mungkin mendaftar beasiswanya itu dipertimbangkan atau tidak? Kemungkinan besar dipertimbangkan ya Mas. Oke. Jadi saya pengen share pengalaman ketika melakukan pendaftaran beasiswa untuk studi master saya. Untuk studi master saya dulu saya menggunakan beasiswa LPDP yang pada saat itu sudah mulai ya terkenal lah, dapat dikatakan seperti itu. Nah, di beasiswa LPDP itu kan ada pada waktu saya ada dua macam seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi. Nah, kalau untuk masalah seleksi administrasi itu masalah perdokumenan kan, tidak begitu asal kalian memenuhi semua persyaratan dokumennya, insya Allah bisa lolos. Kemudian yang menurut saya penting ini adalah seleksi substansinya ini, di mana salah satu komponennya adalah nanti kita akan melakukan tes wawancara. Di dalam tes wawancara itu nanti bisa berupa subjek spesifik atau terkait riset yang akan dilakukan ataupun secara general, pertanyaan wawancara secara general. Nah, di subjek spesifik interviewnya ya jadi berkaitan dengan riset penelitiannya itu menurut saya akan lebih baik kalau memang kita sudah menguasai apa yang akan kita kerjakan. Paling tidak sudah mempunyai background lah, background pengetahuan akan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau menurut saya sewaktu S1 itu dengan melakukan riset kolaborasi dengan Bu Indah, kemudian dengan mahasiswa-mahasiswa S3 saat itu cukup membantu saya untuk memahami sebenarnya topik ini itu seperti apa. Seperti itu. Dan selain itu, selain dari sisi pendaftaran beasiswa, ketika mendaftar ke kampus tujuan pun kalian kan sering akan dimintai untuk membuat semacam motivation letter atau research statement, research interest, sesuatu yang kayak gitu. Jadi kalian di dokumen itu biasanya disuruh menuliskan, membuat essay, minat kalian di matematika itu seperti apa. Jadi ketika kalian mempunyai semacam background pengetahuan
tentang apa yang pernah kalian lakukan, otomatis itu akan lebih memperkuat, kalau menurut saya ya, akan memperkuat nilai dari esai yang kalian akan bikin gitu. Karena kalian benar-benar sudah melakukannya. Jadi ya kalau memang ada kesempatan untuk melakukan penelitian dengan dosen pembimbing, ya itu akan menjadi nilai plus sih kalau menurut saya. Berarti ini bisa dibilang ini ya, tips untuk memperbesar kans supaya diterima ya. Iya. Cuma kadang-kadang yang jadi masalah itu kan tidak semua mahasiswa itu bisa dilibatkan oleh dosennya kan. Nah, mungkin bisa cerita dulu kenapa kok dilibatkan itu karena apa? Apalagi kan sampai 3 kali ya. Karena biasanya paling terlibat cuma sekali atau mentok 2 kali kan. Saya dulu juga cuma 2 kali kan soalnya. Iya. Jadi biasanya sih kalau dari cerita-cerita teman-teman juga itu mahasiswa itu kalau di UGM biasanya terlibat penelitian dengan dosen pembimbing itu ketika mereka melakukan penelitian untuk tugas akhir. Iya, jadi ketika melakukan penelitian tugas akhir itu saya memang menunjukkan minat yang pada topik tersebut. Jadi saya memang ngomong ke Bu Indah kalau kayak ya topiknya sangat menarik. Mungkin saya pengen mempelajari lebih lanjut topik ini, dan kemudian memang pada saat itu Bu Indah juga menawarkan. Jadi ketika kalian memang minat sama topik tertentu ya kalian utarakan biar kayak pembimbing kalian juga tahu kalau memang anak ini tuh minat dengan topik tersebut, dan mungkin juga ada nanti project yang bisa dikerjakan bareng-bareng lah dengan topik tersebut. Berarti intinya kita juga harus proaktif ya kepada pembimbing atau mungkin calon pembimbing ya. Tidak bisa hanya sekedar menunggu aja ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kadang kalian misalkan mengerjakan skripsi terus kadang kan susah tuh membuktikan suatu statement atau teorema atau lema itu. Meskipun kalian ya nggak bisa ya bilang saja ke dosen ya, mungkin dengan gitu nanti ada diskusi lebih lanjut kayak follow up-nya. Jadi nggak perlu takut atau semacam itulah. Terbuka saja dengan dosen. Anggap saja seperti kolega atau kawan yang bisa diajak diskusi. Tapi ini diskusinya bukan diskusi biasa, diskusi masalah akademik gitu. Wah, ini sebenarnya tidak hanya untuk yang matematika saja. Jadi ini kan juga secara umum kan. Jadi secara umum mau bidangnya apapun, baik itu S1 maupun S2 yang pengen studi lanjut lagi, itu kan juga sebenarnya kan ya kurang lebih sama saja kan untuk ini ya. Untuk ya yang ingin disampaikan kan ya kurang lebih ya kita sebagai mahasiswa juga harus proaktif dan juga terlibat dalam penelitian dosen itu ya kalau bisa memang ketika ditawarkan ya jangan buru-buru nolak dulu kan. Karena kedepannya kan bermanfaat sekali kan ternyata. Iya, dan memang itu harus berani mengambil resiko juga, maksudnya mengambil tantangan. Jadi ketika kalian misalkan daftar beasiswa ke luar negeri, jangan dikira cuma perjuangannya itu cuma hanya mencari beasiswa, ketika dapat beasiswa perjuangan selesai. Nggak seperti itu. Jadi ketika kalian misalkan daftar nih, sudah keterima di kampus tujuan, kalian sudah berangkat, perjuangan nggak berhenti di situ. Jadi kalian nanti harus adaptasi di tempat yang baru, misalkan misalkan di sini cuacanya ekstrim, misalkan kalian harus bisa adaptasi, terus kalian harus bisa gimana ya, katakanlah kan hidup jauh dari teman-teman yang biasanya ada di sekitar kalian, terus misalkan itu gaya belajarnya, gaya kuliahnya juga berbeda. Jadi itu semua satu kesatuan gitu. Perjuangannya nggak akan berhenti. Jadi kalian ketika kalian sudah mendaftar, memutuskan untuk akan melakukan studi lanjut ke luar negeri, itu satu langkah menunjukkan kalau kalian tuh bisa berani mengambil resiko atau tantangan lah. Wah, harus berani ya, karena mendaftar beasiswa sendiri pun juga itu tantangan kan sebenarnya. Iya. Saya juga mengalami pas awal-awal kuliah S2 itu, karena memang kan BON seperti yang saya katakan salah satu universitas top untuk matematik. Semester awal itu saya harus kalang kabut belajarnya karena saya harus mengejar gap
ketinggalan pengetahuan. Jadi misalkan di UGM saya level background saya masih B nih, tetapi di Unibon harusnya kalau anak masuk master tuh harus sudah F misalkan. Jadi saya harus ngisi ketinggalan C, D, E-nya itu hingga sampai ke level F itu. Yang membuat misalkan saya semester 1 nilainya masih belum terlalu maksimal. Nah, ketika saya bisa beradaptasi, menemukan pola belajar yang tepat, nah baru semester selanjutnya sudah mulai kayak, oh ternyata seperti ini gaya belajar yang harus saya lakukan untuk bisa bertahan lah, katakan. Untuk bisa bertahan dan sampai lulus di universitas tersebut. Wah, menarik sekali itu tadi. Apalagi tadi juga sempat disebutkan ini ya. Jadi kadang-kadang itu bisa jadi kita di area yang sama, tapi ketika berbeda negara itu bisa jadi pendekatan yang di ini kan agak berbeda lah dari satu negara ke negara lain kan. Dan ini berlaku untuk semua subjek kan sebenarnya kan. Iya. Dulu sebenarnya yang paling bikin kalang kabut itu ketika sistem kuliahnya sih memang. Jadi sistem kuliahnya khususnya kalau untuk matematika biasanya kalau di Eropa sini itu sistemnya kalau mata kuliah misalkan seminggu 2 kali nih lecture-nya. Nah, 1 kali ada tambahan pertemuan ketiga itu untuk yang namanya exercise session. Jadi khusus untuk kayak PR-PR dan sebagainya. Jadi setiap minggu itu harus ada ada deadline PR yang harus dikumpulkan. Jadi itu untuk 1 mata kuliah. Misalkan saya ambil 4 mata kuliah. Wah, setiap minggu harus mengumpulkan 4 tugas dan itu beratnya bukan main itu. Jadi daya juangnya harus tinggi. Iya, benar. Dan kembali lagi ya dengan ikut riset dosen itu ya bisa mengasah itu dari awal kan sebenarnya kan. Iya. Supaya nanti nggak gampang nyerah ya. Iya, benar. Dan itu sepertinya juga yang dirasakan oleh banyak orang ya. Jadi ya tips yang sangat bagus juga itu. Terus untuk selanjutnya yaitu tentang research project-nya tadi sudah sempat dijelaskan ya. Salah satunya tentang yang filogenetik tadi ya, yang tentang gen tadi. Terus selanjutnya, nah untuk talks-nya, tadi sempat saya singgung ya, beberapa kali jadi narasumber juga di kegiatannya KPA. Jadi ya kami berterima kasih sekali ya, karena ya bisa sharing lah, salah satunya tentang riset kan juga ya, yang ada di sana apa yang baru hits, terus kan ya barangkali nanti bisa coba kita kembangkan sendiri juga ya. Nah ini untuk ya beberapa awards-nya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Sepertinya sangat banyak, jadi saya tidak akan membahas satu persatu. Dan karena ini tentang beasiswa, jadi mungkin kita sebaiknya langsung saja ya ke nomor 8 ini. Jadi untuk S1-nya berarti sudah beasiswa duluan ya dari awal kan? Iya, dari full bidik misi Mas selama 4 tahun lebih dikit ya. Berarti ya memang dari awal sudah terbiasa lah dengan minimal ya prosesnya kan. Iya. Selanjutnya adalah ya master degree-nya dari LPDP. Iya. Mungkin bisa di-share sedikit karena lumayan banyak ya yang bertanya itu kan untuk LPDP itu seberapa sulit seberapa tinggi kesulitannya ya waktu itu. Oke, untuk saat itu saya itu daftar LPDP sampai keterima itu di tahun 2016. Kemudian saya melanjutkan studi juga di tahun yang sama, tahun 2016. Tetapi proses untuk kayak persiapan beasiswanya segala macam itu sudah kayak saya mulai di tahun terakhir atau mungkin 2 tahun terakhir kuliah saya. Jadi mungkin 2 tahun sebelum 2016. Jadi yang pertama yang saya lakukan ya, kalian harus mantepin dulu ini, kalian mau kuliah di mana. Jadi kalian bikin kayak semacam notes besar gitu. Kalian mungkin pilih kira-kira mau ke negara mana. Di negara itu misalkan udah spesifik nih, misalkan di Jerman. Kalau di Jerman mau kuliah di mana, di list semuanya. Kemudian setelah saya punya tujuan kampus itu yang saya kira cocok mungkin untuk studi S2 saya otomatis mikir tentang pendanaannya gimana ini. Nah, otomatis mikir tentang beasiswa. Nah, beasiswa itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari negara tempat universitas itu. Jadi yang pertama saya list dulu nih yang dari Indonesia yang kira-kira mungkin untuk didaftar apa.
Salah satunya LPDP saat itu. Karena sudah mulai terkenal beasiswa LPDP saat itu. Kemudian selain itu saya juga sudah ngelis juga beasiswa dari negara tujuan studi saya. Saat itu kalau nggak salah saya milih sudah bikin list, kalau nggak salah ada Jerman, Swiss, Perancis, terus Kanada kalau nggak salah. Ya itu sebagian kecil listnya. Terus misalkan di Jerman ada beasiswa apa aja yang disediakan oleh pemerintah Jerman. Jadi jangan mikir dari Indonesia juga, pikir yang beasiswa dari pemerintah Jerman. Misalkan kalau di Jerman ada yang namanya DAAD atau ada yang namanya KAAD. KAAD itu khusus untuk yang beragama Kristen atau Katolik. Kemudian ada banyak lagi. Jadi tiap negara itu ada beasiswa spesifik yang ditawarkan oleh pemerintah negara itu. Kemudian selain itu saya juga cek juga tentang beasiswa yang ditawarkan oleh kampus. Karena kampus biasanya sebagian besar itu menyediakan beasiswa juga. Meskipun kadang beasiswanya nggak full di cover kayak semua biaya hidup, tapi at least kalian mungkin akan mendapat pengurangan biaya, mungkin biaya apa ya, biaya tuition fee, SPP, dan semacam itu. Jadi kalian cek juga di website kampus tuh pasti akan ada info semacam itu. Nah, terus saya bikin timeline tuh semuanya. Beasiswa ini pendaftarannya kapan, pengumumannya kapan, terus kayak universitas ini proses aplikasi pendaftarannya kapan, nanti pengumumannya kapan. Jadi saya bikin timeline tuh. Saya ada dulu di kamar tuh ada satu poster besar itu tulisannya timeline semua beasiswa dan univ-univnya itu. Kemudian 1 tahun terakhir S1 saya dari tahun 2015, saya lihat nih ada satu universitas yang sudah mulai membuka pendaftaran aplikasinya. Nah, kemudian saya ketika kalian daftar LPDP kan kalian punya pilihan nih, kalian bisa punya LOA dulu, baru daftar LPDP, atau dapat LPDP dulu, terus baru cari LOA. Nah, kemudian pas saat itu karena sudah ada universitas yang membuka aplikasi pendaftaran ya udahlah saya masukin dulu. Kalau masalah daftar LPDP ya nanti saya tunggu pendaftarannya dibuka gitu kan. Saya daftar aplikasi universitas dulu, kemudian dan untungnya pada saat itu di Universitas Bonn itu semuanya gratis, tinggal diupload dan lain sebagainya. Terus ya akhirnya punya LOA. Nah, baru saya daftar, kemudian saya pikir apakah mungkin untuk daftar LPDP pada tahun yang sama, ternyata oleh satu dan lain hal saya tidak mungkin. Akhirnya saya daftar di tahun selanjutnya dan kebetulan LOA-nya masih bisa dipakai. Nah, baru saya daftar LPDP. Nah, yang memang seleksi yang mungkin menurut saya ya punya bobot paling besar dalam penentuan beasiswa LPDP itu ya seleksi substansi tadi di komponen yang interview tadi. Karena pada saat waktu itu interview itu mempunyai bobot paling besar kalau nggak salah, lebih dari 50% kalau nggak salah pada saat itu. Jadi itu ditanyai macam-macam, ada yang berhubungan dengan riset seperti yang saya katakan tadi, ada yang secara general. Jadi menurut saya di dalam yang interview itu hal yang mungkin sebenarnya menguatkan salah satu hal yang bisa menguatkan posisi saya untuk dapat beasiswa itu yang pertama saya pikir LOE-nya tadi karena saya sudah punya LOE. Tapi sekarang pun meskipun sudah punya LOE belum tentu belum tentu jaminan orang bisa diterima LPDP. Oke, yang pertama LOE, yang kedua ketika dalam interview itu saya bisa meyakinkan orang yang melakukan interview itu kalau saya itu orang yang pas untuk dapat beasiswa. Dalam artian saya paham riset yang mungkin akan saya lakukan. Kemudian saya paham universitas tujuan saya kayak gimana. Saya mau ambil kuliah apa aja. Itu saya sudah bikin kayak rinciannya. Jadi ketika kalian buka di web universitas itu pasti akan ada detail lah di situ informasi tentang mungkin mata kuliahnya yang ditawarkan apa aja. Terus nanti rencana studinya berapa SKS apa aja, itu pasti akan dijelaskan di sana. Nah, saya bisa jawab itu semua. Kemudian saya juga bisa jawab nanti saya kira-kira tesisnya mau seperti apa.
Jadi intinya saya bisa meyakinkan orang yang melakukan interview itu. Jadi menurut saya hal itulah yang bikin apa ya, bisa lolos LPDP sih kalau menurut saya. Oke. Bagus sekali tadi. Jadi pemaparannya ya ada banyak tips lah dari tadi kan yang bisa kita ambil ya. Pertama itu salah satunya adalah kalau mau mendaftar itu persiapannya kan cukup lama. Jadi tidak harus menunggu lulus dulu baru Ya, mendaftar. Jadi bisa ya, mempersiapkan terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah salah satunya ya tidak hanya fokus untuk beasiswa yang dari Indonesia. Jadi coba juga lihat iya, bisa di ini ya salah satunya di website universitasnya ya. Di barangkali nanti bisa dapat iya, iya. yang dari sana ya. Karena ya seperti yang sudah disampaikan tadi ya ada beberapa beasiswa memang yang ya bisa jadi ada yang di cover semuanya, ada yang hanya Iya. sebagian. Karena pengalaman ya saya ada Hmm. beberapa relasi itu di cover sebagian, tapi sebagian itu sebenarnya juga sudah Iya, lumayan. Jadi ya kalau memang iya, benar-benar iya serius benar. ingin lanjut kan sudah lumayan juga ya. Iya, Terus yang ketiga yang iya. tentang LOE Jadi tadi. Ya, iya. oke. Jadi meskipun tadi biayanya apa dapat beasiswa di cover sebagian, toh nanti misalkan kita sesampainya di negara tujuan, kita juga nanti bisa apa ya mendaftar sebagai kalau di sini kalau di Indonesia mungkin namanya tutor. Jadi kita bisa memberikan tutor untuk mahasiswa-mahasiswa yang lebih muda. Jadi itu nanti akan mendapatkan dana tambahan untuk biaya hidup. Selain itu nanti kan kalau memang kalian apa ya punya jiwa pekerjanya sangat itu ya, sangat besar. Nanti kalian dengan visa student katakan kalian juga akan diperbolehkan untuk bekerja dalam jam apa batasan jam tertentu. Jadi kalian masih bisa lah untuk memperoleh uang tambahan kalau misalkan nih beasiswa apa ya beasiswa parsial, beasiswa sebagian yang diberikan oleh kampus itu kurang gitu. Jadi dipikirkan saja semuanya dulu. Jadi dipikirkan matang-matang. Apa benar kayak negaranya ini tujuan negaranya di sini, terus universitas tujuannya sudah mantap belum mau ke situ. Terus ketika sudah mantap, memang ya dipelajari lagi di situ. Kayak mata kuliahnya apa sudah benar sesuai yang kalian inginkan. Terus kayak riset penelitiannya nanti untuk S2 apakah nanti cocok dengan yang kalian minati seperti itu. Oke, bagus sekali. Dan tadi ada salah satu yang menarik juga itu, karena salah satu yang menentukan itu kan dari ini ya bobot dari aplikasi kita itu kan. Dan ya saya khawatirnya dengan ditampilkan seperti ini kan, ya beberapa orang ada yang minder duluan kan. Terus kalau misalkan ya mungkin tidak terlalu aktif di penelitian, terus mungkin juga tidak terlalu aktif ikut kompetisi itu. Kalau misalkan ingin mendaftar bagaimana ya? Jadi itu bukan satu-satunya kriteria penilaian sih kalau menurut saya. Jadi banyak aspek yang pengen digali oleh misalkan dalam interview itu. Mereka akan cari mungkin kamu punya kelebihan kalau nggak di akademik mungkin kamu punya kelebihan di bidang apa ya leadership dan lain sebagainya. Jadi usahakan kalian punya sesuatu lah yang kalian lakukan yang sesuatu itu yang mungkin akan memberikan dampak positif lah buat CV kalian. Kan kalian nggak mungkin nih nggak melakukan sesuatu selama 4 tahun kuliah S1 kan. Jadi misalkan nih saya dulu juga pernah ikut di Jogja itu ada yang dinamakan Rumah Belajar Indonesia Bangkit. Dulu itu kayak seminggu sekali kita memberikan edukasi ke anak-anak yang di tepi sungai untuk kayak semacam edukasi dasar gitu, misalkan mencuci tangan, terus apa ya membuat kerajinan yang simple. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin kalian anggap sepele itu belum tentu apa ya, belum tentu sepele sebenarnya di mata orang lain. Bisa jadi sebenarnya hal itu adalah sebuah hal awal yang bisa memberikan dampak yang besar. Seperti kayak pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya kan. Jadi sesuatu itu semuanya dimulai dari hal kecil. Hal kecil pun apa ya? Jangan takut untuk mention meskipun hal itu kalian pikir hal kecil. Mungkin aja hal itu di mata orang lain itu ya sesuatu yang positif gitu loh. Berarti harus dilengkapi semuanya kan.
kira-kira yang Iya, apa positif dari kita. iya. Jadi intinya kan kalian bagaimana caranya lah dalam tanda kutip menjual diri kalian pada saat interview itu. Tidak hanya di sisi akademis, apapun yang kalian punya ya keluarkan, tapi ya jangan sampai terlihat kalau kalian itu show off atau sombong seperti itu. Nah, itu kira-kira berbahaya atau tidak? Kalau misalkan nanti untuk yang interviewernya merasa wah jadi over ekspektasi gitu. Gimana ya? Kalau itu sih kembali ke subjektivitas si interviewernya lagi ya. Tapi makanya ketika kalian sendiri yang tahu apa yang kalian sampaikan tuh sudah apa ya terlalu show off atau enggak. Jadi ya bisa kalian sampaikan saja ya sesuatu yang paling menonjol dari kalian itu aja. Terus pasti nanti akan menjadi nilai lebih lah. Nggak harus di akademis itu. Ya, intinya tidak perlu dipikirkan lah hal-hal yang seperti itu kan. Ya, ditunjukkan saja kan apa kelebihan kita karena ya kompetisinya kalau dilihat-lihat kan semakin lama semakin sulit. Apalagi pandemi seperti ini kan, beberapa negara kan ada yang tahun lalu kan menghentikan beasiswanya. Jadi kemungkinan ke depannya akan lebih kompetitif lagi. Iya. Itu juga ketika kita membuat essay juga itu kadang itu bukan kayak risetnya ini gimana ya. Kadang mereka juga menerima orang yang risetnya mungkin mirip. Jadi itu subjektivitas komitenya saja. Ada juga yang mereka mungkin suka cerita pembawaan dia menulis esainya. Jadi ada banyak hal lah yang patut dipertimbangkan. Luar biasa sekali. Mungkin kita lanjut saja ya. Satu halaman ternyata bisa lama sekali. Karena keterbatasan waktu juga. Jadi nanti kita akan beralih ke kolom chat kan. Kita lihat apakah ada pertanyaan juga dari peserta. Oke. Nah, ini juga sangat penting ya salah satunya. Jadi jangan hanya fokus di akademik, tapi juga di community service-nya kan. Salah satunya dengan ikut organisasi dan juga event kan. Kalau menurut Adi sendiri, seberapa pengaruhnya sih ke diri sendiri itu dengan ikut yang hal-hal yang seperti ini ya? Impact positifnya seberapa besar kan? Besar sekali kalau menurut saya ya Mas. Kalau misalkan kita ikut sebagai contoh nih Himatika kan himpunan mahasiswa matematik kan di UGM. Nah itu kan mereka mengadakan banyak sekali kegiatan. Dan ketika kita terlibat dalam kegiatan itu, kita akan belajar banyak hal kan, mulai dari mungkin leadership, time management, apalagi ya kemampuan public speaking mungkin. Jadi ketika kita terlibat dalam suatu organisasi, mungkin ada nilai lebih yang dapat kita berikan dapat kita jual lah katakan. Ketika kita mengikuti interview LPDB lagi tadi sebagai contohnya. Jadi positif sekali sih kalau menurut saya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bergabung organisasi ya silahkan. Ini juga sekalian dibuktikan ya yang hal-hal detail tadi ya. Seperti KKN PPM itu kan jarang-jarang kan ada yang mau menuliskan kan. Dan kemarin waktu saya ngobrol itu kan katanya ini CV yang dikirim untuk mendaftar di Alto ya. Iya, untuk daftar S3 sih kemarin. Jadi kan untuk S3-nya ini saya tidak menggunakan beasiswa, saya untuk di Eropa itu ada di kebanyakan tempat sistem untuk S3 itu ada yang berupa kayak employment contract, jadi seperti kontrak kerja. Nanti di kontrak kerjanya itu kita bisa menjadi research assistant atau jadi research assistant itu membantu riset di suatu grup riset di kampus, atau juga ada plus menjadi teaching assistant. Jadi teaching assistant itu nanti kita juga membantu memberi atau bantu ngajar si profesor. Nah, di Alto ini jadi tipenya yang employment contract itu. Jadi ketika ada posisi kosong biasanya akan diumumkan gitu, kayak ada di kayak lowongan kerja gitu di job vacancy. Terus saya apply,
dengan menggunakan CV ini, terus kemudian saat itu saya juga diharuskan membuat research statement atau ya letter of motivation itu. Jadi background saya seperti apa, nanti yang kira-kira dapat kamu tawarkan untuk di grup riset yang baru ini seperti apa. Dan kemudian ada juga interview sama si profesornya. Itu. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, ini mungkin pertanyaan final ya, Pamungkas ya. Karena kan kemarin sebelum acara ini kan saya juga nanyalah beberapa mahasiswa itu kan. Jadi beberapa itu ada yang mereka pengen sebenarnya untuk daftar gitu kan. Cuma kadang itu sulit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita itu mampu gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat keluar sana kan di dunia kan ya tentunya banyak lah yang lebih pintar dari kita kan. Dan kadang kan mikirnya jadi terlalu Iya, ini kan iya, jadi akhirnya malah takut duluan sebelum daftar. Itu gimana caranya iya, supaya ya iya, iya. meyakinkan diri sendiri itu kan biar lebih yakin kan kalau mampu nantinya. Itu ya, iya itu masalah yang apa ya, kayaknya ada di setiap orang gitu, Mas. Jadi jangan kalian remehkan diri kalian itu. Diri kalian tuh pasti bisa menggapai sesuatu kalau agak sedikit di-push. Jadi contohnya kemarin untuk proses pendaftaran S3 ini itu kan saya sebenarnya agak minder nih. Jadi saya S2-nya kan di Bonn. Itu ya meskipun universitasnya bagus, tapi tesis saya kayaknya menurut saya nih nggak bagus-bagus banget. Jadi untuk daftar S3 itu saya masih agak minder. Ditambah lagi saya sudah kayak apply di banyak tempat nih. Jadi untuk S3 kemarin saya sudah daftar jadi job vacancy yang buka PhD itu saat itu udah ada belasan yang sudah saya kirimkan aplikasinya dan semuanya nggak ada jawaban. Wah pasti ini itu nggak dilihat ini sama yang profesornya. Dari situ ya saya gimana ya? Ya ada rasa tetap ada minder atau mungkin ini saya kurang atau gimana. Tapi dari situ ya saya nggak berkecil hati. Saya juga belajar kayak selama S2 itu saya mikirnya kayak anak yang kuliah di Bonn itu pinter-pinter semua seperti itu. Ya enggak juga, mereka sama aja. Maksudnya kalau kalian mau berusaha ya pasti bisa. Intinya cuma itu. Kadang kalian tinggal keinginan kalian aja. Kalian mau mewujudin itu apa enggak? Kalau enggak ya sudah. Ya, jadi kadang kalian tinggal perlu di apa ya? Iya. Semua orang itu sama saja. Maksudnya mereka yang kalian lihat mungkin punya publikasinya banyak, seperti itu riset penelitiannya bagus. Itu ya dibalik itu semua ya mereka berusaha agar riset penelitiannya itu bagus. Bagaimana caranya itu? Seperti itu. Berarti intinya kita harus bisa menghargai diri sendiri. Kalau kita sendiri saja tidak bisa menghargai diri kita, bagaimana nanti interviewer akan melihat kalau kita tuh bagus ya? Dia harus pede. Iya, kalian harus kalian kan harus meyakinkan nih kalau kalian tuh kandidat penerima beasiswa yang tepat. Otomatis kan kalian harus yakin sama diri kalian sendiri dulu kan? Ya. Oke. Wah, sudah cukup lama ya ternyata ya. Tidak terasa ya sudah 4.30 ternyata. Karena saking asiknya ya. Karena kalau kita membahas tentang beasiswa itu ya apalagi studi lanjut ya, nggak akan ada habisnya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab.